generasi penerus-penerus kita yang notabene-nya di Kampung Tengah ini kan lebih dikenal kampung yang agak-agak gimana gitu. Serem gitu, gitu kan, bahkan betul bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, kita berjumpa lagi di Warna Channel. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Maka dari itu tampilan saya seperti ini. Juga narasumbernya berarti kita akan bicarakan soal agama pastinya. Nah, pasti penasaran siapa nih narasumber saya yang ada di sini? Pasti Ustadz dong, kisi-kisinya gitu aja. Oke, kita langsung ngobrol aja. Di sebelah saya ada Ustadz Ahmad Sobari atau sapaan akrabnya Obay. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Obay. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang Obay ada di podcast Warna Channel nih. Kenapa Obay bisa sampai saya undang ke sini, ada di sini? Sebenarnya siapa sih ini Obay? Pertanyaan pertama saya malam ini itu siapa sih Obay ini sebenarnya bisa saya undang ke sini? Sebetulnya sih apa ya, saya itu bukan siapa-siapa ya sebetulnya. Saya karena memang kebetulan terpanggil aja sih, saya untuk hadir di channel ini biar motivasi juga buat yang lainnya, bahwasanya semua juga bisa ngelakuin apa yang saya lakuin selama ini, apa yang saya pelajarin selama ini, dan motivasi apa yang ingin saya gerakan selama ini buat khususnya warga kampung yang saya tinggalin ini. Ya, itu Kampung Tengah. Kampung Tengah, betul. Nah, untuk spesifiknya, nih udah ada bajunya nih, Majelis Taklim An-Nur. Obay ini sebenarnya siapa sih di Majelis Taklim An-Nur, ya kan? Siapa ya? Sebetulnya ya dibilang penanggung jawab, dibilang pendiri pun memang kita pendiri, karena kebetulan saya sepakat sama kakak saya buat ngediriin majelis taklim di Kampung Tengah ini dengan tujuan-tujuan yang mudah-mudahan insya Allah baik lah ya, gitu, seperti itu. Jadi Obay pendiri dan juga posisinya sekarang secara struktural wakil ketua lah. Betul, gitu ya. Untuk ketuanya kakak saya sendiri. Obay itu Aujang ya, yang sapaan akrabnya. Betul. Nah, kedua nih, apa sih tujuannya Obay diriin Majelis Taklim An-Nur ini awalnya? Awalnya itu karena kita prihatin dengan generasi-generasi pemuda kita, generasi penerus-penerus kita yang notabene-nya di Kampung Tengah ini kan lebih dikenal kampung yang agak-agak gimana gitu. Serem gitu kan. Bahkan ketika orang mendengar tinggal di mana di Kampung Tengah, orang udah mikirnya udah negatif thinking aja gitu kan. Nah, itu yang kita mau rubah image itu salah satunya. Dengan apa? Kita perubahan atau revolusi hati, revolusi akhlak, bahkan revolusi kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nggak bagus, gimana caranya kita rubah menjadi bagus, seperti itu. Jadi tujuannya untuk merevolusi akhlak, betul, para pemuda-pemuda di Kampung Tengah lah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketiga berarti tadi yang pertama siapa Obay, kedua tujuannya apa mendirikan majelis ini, dan ketiga visi misi Majelis Taklim An-Nur ini apa? Sebetulnya visi yang utama itu adalah membangun akhlak dan akidah daripada generasi-generasi penerus kita, anak-anak muda kita, supaya jangan sampai mereka terjerumus di dalam pergaulan yang nggak bagus, yang salah. Dan yang lebih penting lagi, mengenalkan mereka tentang Islam seperti apa. Mungkin selama ini kan mereka berpikir bukannya mereka nggak pengen buat belajar, bisa jadi belum nemu orang yang cocok untuk diajak belajar, guru yang tepat gitu ya. Nah, itulah makanya dakwah kita itu dengan pendekatan hati dulu. Hati ketemu hati, gimana caranya kita cari tahu kebutuhan mereka apa. Seperti ibaratnya
orang datang dengan posisi lapar, terus kita ceramahin, kira-kira marah nggak? Marah. Nah, lagi lapar diceramahin lagi. Ya. Itu visi kita. Makanya metode-metode kita seperti itu kita apa sih namanya? Rangkul. Kita rangkul. Ketika mereka butuh apa, kita tanya dulu apa kebutuhannya. Di situ baru nanti kita kasih sedikit banyak solusi, kebutuhannya apa, kita kasih solusinya, baru nanti kita masukin tentang keislaman, kita sentuh hatinya dulu seperti itu. Kalau kata lagu Ari Lasso, kalau dapetin cewek sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Betul. Jadi dia enakin dulu baru kita kasih. Betul. Ibaratnya kalau sudah kenyang kita mau marah-marah, pasti nerima aja kan. Iya. Nah, karena udah dikasih makan udah kenyang. Seperti itu metode kita. Berarti netizen kalau mampir tempat A kasih makan kasih ya dulu. Habis itu diceramain. Boleh. Selanjutnya ya, misinya belum tadi. Misinya apa tuh? Misinya sih sebetulnya saya ingin memperbaiki nama baik kampung kita, karena jujur saya ini kan lahir dan dibesarkan di kampung tengah ini. Saya sangat prihatin melihat generasi-generasi penerus kita. Bahkan mungkin kalau bicara kilas balik masa lalu, saya sendiri ngerasa malu dengan diri saya. Betul, seperti saya itu. juga. Betul. Makanya saya pengen jangan sampai mereka ngalamin seperti apa yang saya alamin di masa lalu gitu. Saya pengen generasi-generasi penerus yang akan datang ini jangan sampai ngalamin seperti apa yang saya alami, gitu aja. Itu misi utamanya. Misi utamanya supaya generasi selanjutnya ini lebih baik dari generasi kita sebelumnya. Gitu. Karena biar gimana pun nggak akan tenang hidup kita tanpa kita mengenal Allah dan Rasulnya, seperti itu. Luar biasa. Selanjutnya nih ya, visi misinya kan udah nih. Langkah-langkah yang dijalaninya apa aja nih langkah-langkahnya untuk merangkul para pemuda ini untuk menjadi baik, kembali ke jalan Allah, dan apakah menemukan kendala juga dalam langkah-langkahnya? Kalau bicara kendala banyak ya, banyak sekali. Bahkan apa sih namanya, kendala-kendala itu nggak cuman berwujud, bahkan yang non wujud pun itu pasti ada. Yang tidak berwujud juga ada. Pasti, karena memang kita bergerak di bidang keagamaan. Satu itu, keduanya kita pasti yang namanya energi negatif, energi positif itu pasti akan beradu. Nah seperti itu, benturan-benturan itu pasti ada. Nah langkah awal pertama yaitu tadi, kita cari tahu dulu kebutuhannya apa, lalu kita kasih solusinya dia, seperti itu. Contoh misal, kenapa sih dia mencuri? Karena tuntutan perut. Oh ya. Berarti perutnya dulu harus kita isi, gitu. Jangan sampai dia mencuri lagi. Edukasi pertamanya itu. Terus kenapa sih kok dia ketika dia ibadah nggak nyaman? Badannya geringsangan gini-gini. Bisa jadi di antara badannya dia ada ilmu-ilmu yang nggak sesuai sama ajaran Rasulullah, seperti nggak itu. sesuai syariat agama. Betul. Makanya itu kita adain juga tentang yang namanya apa sih, terapi ruqyah seperti itu. Kita ruqyah dulu. Nah itu saya dengar tuh dari orang-orang kalau wajib di Masjid Ta'lim An-Nur ada terapi ruqyah itu juga ya. Benar. Karena memang umumnya apalagi anak-anak muda sekarang ya, yang kita tahu, saya juga baru ternyata begitu saya pelajarin, ternyata hampir semua anak-anak muda yang ada di kampung tengah itu mereka punya semacam apa sih ya, semacam ilmu-ilmu atau pegangan lah ya, pegangan seperti itu, kodam-kodam seperti itu. Itu yang harus kita kita netralisir, supaya apa? Ketika mereka beribadah mereka nyaman. Ketika mereka betul khusyuk, ketika mereka ngejalanin ibadah mereka nggak ada halangan, nggak ada tuh yang namanya harus begini, bisikan seperti itu, bisikan seperti itu. Ternyata itu di situ sangat berpengaruh juga gitu. Itu untuk umum juga bisa atau khusus anggota majelis saja? Sementara ini ya umum siapapun, bahkan ketika jamaah kita ada bawa orang atau saudara silakan. Jadi netizen pun boleh kalau mau membersihkan diri, misalnya ruqyah datang ke Majelis Ta'lim An-Nur. Boleh. Apakah ada biaya apa gimana tuh? Kalau untuk biaya ya, pertama saya punya prinsip ilmu bukan buat dijual beli, seperti itu. Kedua,
yang namanya ketika saya memberikan terapi pengobatan itu, saya tahu rasanya sakitnya itu seperti apa. Makanya saya nggak mau berpatokan tentang uang atau tentang biaya. Bicara dia mau kasih, ya alhamdulillah kita sangat terima gitu. Ataupun seandainya saya nggak punya biaya, nggak apa-apa. Kita nggak pernah patokin untuk itu, gitu. Kita nggak pernah patokin karena memang tujuan kita siar. Yang penting juga, ya. betul. Yang penting saya pengen semakin banyak jamaah kita, semakin banyak orang-orang terbiasa dengan pengajian-pengajian apa sih keagamaan, siraman rohani itu aja. Makin mereka bersih daripada energi-energi negatif itu, insya Allah mereka lebih nyaman ketika mereka beribadah atau ketika mereka datangi majelis-majelis taklim, mereka lebih nyaman gitu tanpa ada gangguan apa-apa seperti itu. Jadi untuk para netizen kalau mau berobat gitulah, berobat spiritual boleh bisa datang ke Masjid Salim An Nur ya. Nanti kita taruh nomor OB di bawah atau alamatnya gitu ya. Itu luar biasa itu, sangat membantu sekali informasinya. Nah selanjutnya bagaimana cara penanganan? Kan tadi OB bilang kalau dia lapar ya kasih makan dulu gitu kan. Nah, cara penanganan untuk mengajak anak muda yang ada di lingkungan sekitar nih, khususnya Kampung Tengah. Sedangkan yang kita tahu ini kan anak-anak muda di sini ya, maaf ya, mungkin bisa dikatakan degradasi moral. Karena ya mohon maaf lah, tempat kita ini kan udah termasuk zona merah, banyaklah kriminalitas yang terjadi. Nah penanganannya gimana nih untuk orang-orang seperti mereka ini, khususnya anak-anak muda supaya mau belajar agama gitu? Ya itu tadi seperti saya bilang, kita cari tahu dulu kebutuhannya, kita cari tahu dulu apa sih permasalahannya, apa sih yang buat dia seperti ini gitu loh. Kalau cuma masalah perut lapar, itu kita bisa kasih solusi dengan cara kasih makan. Atau misal mereka butuh nih, misalnya butuh ilmu, itu kita kasih lagi dengan cara apa? Pembelajaran atau pengetahuan yang manfaat buat mereka seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhannya. Istilahnya apa ya? Bicara heart to heart, hati ke hati gitu. Dan kita harus tahu karakter anak-anak itu, kita harus masing-masing pelajarin. Oh anak ini karakternya seperti ini. Latar belakangnya nih anak misal broken home, atau kurang kasih sayang, dicari dulu aja. Kenapa dulu nih dia? Itu cari tahu dulu apa sih yang bikin dia seperti ini. Itu kita harus tahu dulu, kita pelajari dulu. Nah setelah kita pelajari, kita cari gimana solusinya buat anak. Jangan sampai anak kita seperti ini, gitu. Karena percuma dengan kita berbicara atau kasih ceramah segala macam, nggak akan masuk. Karena bukan itu yang mereka butuhkan. Itu kita kasih kebutuhannya dulu. Apa kebutuhannya? Setelah kebutuhannya terpenuhi, minimal berjalan, walaupun nggak terpenuhi semua, minimal berjalan. Misal, dia ternyata nggak ada kerjaan. Itu baru saya mau ngomong, mungkin nggak ada kerjaan. Nah, nggak ada kerjaan. Itu kita arahkan gimana caranya biar dia punya pekerjaan seperti itu. Sambil kita latih tentang kejujuran, tentang sopan santun segala macam, itu kita didik pelan-pelan seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya nih menurut informasi pengajian ini kan mengadakan kegiatan agama kayak santunan anak yatim gitu juga ya. Betul. Dan mengadakan tarawih juga sekarang ya. Ya. Ini bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kita Masjid Salim An Nur mengadakan tarawih. Nah kegiatan-kegiatan itu ditambah dengan kegiatan apa? Tadi namanya itu ruqyah, pengobatan itu Itu setiap hari apa gimana? Enggak juga, kalau terawih kita memang tiap hari kalau terawih tiap hari. Betul. Nah untuk kegiatan santunan anak-anak yatim itu kan kita tergantung pendanaan juga. Karena jujur saya pribadi saya nggak punya dananya buat memberi santunan anak-anak yatim. Yaitu tadi kita paling dari dana santunan, dari dana apa sih namanya? Donasi. Betul seperti itu. Kalau ada donasi misalnya, saya mau dong bikin santunan anak yatim di sini. Silakan gitu. Tolong salurin. Insya Allah nanti kita salurkan kepada tempatnya gitu. Jadi netizen juga kalau yang rezekinya lebih, boleh. Yang banyak uang, boleh
disantunin atau disalurkan melalui Majelis Taklim An-Nur ini membuka donasi juga ya. Karena memang salah satu langkah kita itu yaitu kita cuma sebagai penyalur aja. Kita bukan penerima uang, kita sebagai penerima uang tapi cuma sekedar menyalurkan, bukan untuk memperkaya diri atau membuat kesenangan sendiri. Nah ini perlu diluruskan itu, kadang-kadang pikiran-pikiran negatif itu ada para netizen. Nah kalau itu sih gimana manusianya ya, buat saya pribadi nggak ada masalah. Toh saya nggak butuh penilaian manusia, itu aja. Dibutuhkan penilaian Allah. Nah, biasa ini Ustadz Ahmad Sobari ya. Nah selanjutnya berapa menit nih Pak videographer? Udah baru 16 menit. Baru 16 menit. Masih panjang berarti ya. Ini spesial Warna Channel. Malam ini ada mantan kameramen dan lighting. Beliau orang berpengalaman, yaitu Pak Paijo, mertua saya sendiri. Saya mau wawancara nggak mau, biasa orang di balik layar begitulah. Mudah-mudahan Om Indro Warkop nonton nih, ntar saya tag biar tahu ada sahabatnya di sini. Selanjutnya nih kasih pesan dan kesan untuk para netizen khususnya buat anak-anak muda yang ya maaf lah bahasa kasarnya sekarang masih begajulan. Kira-kira supaya mereka ini terarah gitu pesan-pesannya gini ya. Jadi buat anak-anak muda khususnya yang pengen tampil atau pengen pamer ilmu atau segala macam gitulah ya, kedikjayaan lah ya. Pada intinya ilmu itu sumbernya datangnya dari Allah. Kalau ada ilmu yang lebih tinggi itu kan dari Allah. Kalau ada ilmu yang lebih tinggi, kenapa harus pakai ilmu-ilmu yang lain? Seperti itu. Kalau memang Allah punya semuanya, kenapa harus minta sama yang lain? Seperti itu. Kalau dia yang lain malah pakai mahar. Allah nggak perlu pakai mahar ya. Udhuni astajib lakum kata Allah kan. Asal yakin sama Allah, insya Allah ketemu, dapat ilmunya seperti itu. Makanya buat anak-anak muda khususnya ya yang pengen dilihat tenar atau segala macam. Carilah cara yang baik sesuai syariat agama. Karena biar gimana pun tingkatan ilmu tertinggi itu datangnya dari Allah. Jadi nggak ada yang namanya ilmu melebihi tingginya ilmu Allah. Seperti itu. Apalagi kayak anak-anak sekarang ya, maaf nih, zaman sekarang pengen anak-anak tuh biar kelihatan tenar, pakai tekbal segala macam seperti itu ya. Ngebul gitu kan, bilang pakai jarum pentul. Itu makanya ya seperti itu. Bahkan dulu saya pernah ditanya sama guru saya, lebih pilih mana sih, dipukul duluan walaupun nggak terasa, ketimbang orang mau mukul nggak jadi. Lebih pilih mana? Saya akan lebih pilih mendingan orang nggak jadi mukul. Gitu. Ketika orang mau mukul saya, begitu melihat saya nggak jadi mukul. Itu yang saya cari seperti itu. Nah begitupun saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Makanya alhamdulillah anak-anak pun mulai sedikit-sedikit kita benahin, kita bersihin seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya nggak cuman jamaah An-Nur doang, tapi semua anak-anak muda khususnya yang ada di Kampung Tengah ini bisa seperti itu. Mau istilahnya membenahi diri. Revolusi hati. Seperti tema kita malam ini ya, revolusi hati ala Majelis Taklim An-Nur kan gitu. Itu pesannya ya buat para generasi muda sekarang. Nah suka dukaan nih selama membangun Majelis Taklim An-Nur ini, sukanya apa, dukanya apa suka semua, nggak ada dukanya mungkin, banyak donasi mungkin. Sukanya apa ya? Sukanya karena kita selalu kumpul dengan anak-anak yatim. Kita kumpul dengan anak-anak yang tadinya preman-preman biasa, sehari-harinya cuma nongkrong, mabok, berantem. Itu kita kumpulin dengan tema yang berbeda. Bukan tema nongkrong di pinggir jalan lagi, tapi temanya nongkrong di Majelis An-Nur dengan naungan agama, siar agama, kita sharing ilmu seperti itu. Itu salah satu kesukaannya, rasa suka kita, rasa ngerasa nyaman. Nah, dukanya apa? Yang namanya setiap kebaikan pasti ada harga yang harus dibayar. Contoh misal, nggak selalu kebaikan itu diterima orang dengan baik.
Betul lah. Pasti kan ada pro dan kontra seperti itu. Dan pro dan kontra itu apalagi kita mendirikan majelis taklim atau yang berhubungan dengan keagamaan. Bahkan gempurannya itu bukan cuma dari yang nyata aja, dari yang goib pun, yang nggak kelihatan pun pasti banyak seperti itu. Bahkan ya wajar lah kalau yang namanya sebentar-bentar saya sakit karena ya itu tadi. Tapi ya insya Allah buat saya itu satu kenikmatan. Dengan rasa sakit saya itu saya anggap itu adalah pelebur dosa saya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa saya. Seperti itu. Dan saya anggap itu adalah vitamin buat saya, supaya besok-besok saya lebih kuat lagi. Ngadepin yang seperti itu. Di Majelis Taklim An-Nur ini juga ustadznya ada Ustadz Arifin ya. Betul. Mungkin selanjutnya bisa ntar saya undang. Boleh. Kebetulan memang beliau itu kan salah satu pembina kita. Karena jujur kalau boleh dibilang ya saya belum bisa dibilang ustadz ya. Kenapa? Karena memang pengetahuan agama saya pun masih terlalu dini gitu loh. Makanya saya lagi belajar terus karena memang di Majelis Taklim An-Nur ini diutamakan untuk belajar. Siapapun belajar. Kita di sini nuntut ilmu. Kita di sini semua, mau yang tua, mau yang muda, yang anak-anak, kita dituntut buat belajar. Dalamin ilmu itu. Supaya apa? Kenapa seperti itu? Supaya nurullah dan nurnya Rasulullah masuk ke dalam hati kita. Semakin kita terus tingkatin ilmu kita, insya Allah dengan Majelis Taklim An-Nur ini yang artinya cahaya, Allah berikan cahaya di hati kita. Amin. Oke, cukup mungkin selanjutnya bisa saya undang. Oh iya, dari tadi ngobrol mulu, kopinya diseruput, rotinya dimakan, ya diminum, aduh, saya nggak enak, jadi sampai nggak nawarin minum, rotinya boleh dicobain, Pesan juga buat yang lainnya, buat khususnya seluruh muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, hati-hati bahwasanya terkadang akidah itu disamarkan. Antara syariat dengan kita mengkultuskan Allah itu kadang samar. Nah itu yang kita perlu hati-hati. Contoh, misal kita berobat ke dukun atau kemana gitu ya, orang-orang pinter lah ya misalnya. Pakai mahar lah gitu. Kan harus mahar ini beli itu. Nah, walaupun dengan baca kalimat-kalimat Allah atau segala macam, tapi kita lihat dulu di situ. Pertama, merusak akidah kita atau enggak, seperti itu. Karena biar gimana pun, ketika kita cari syariat atau berobat, carilah yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita syirik gitu. Betul. Menduakan Allah. Betul. Istilahnya nggak mau diduakan, apalagi Allah. Seperti itu. Karena dosa yang nggak akan diampunin sama Allah itu dia. Menduakan Allah. Makanya buat netizen semuanya, tolong diperhatikan, jangan kita syariat pada tempat yang salah. Carilah syariat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kutip ya, pesan dari Ubay, jangan sampai kita mencari syariat yang salah. Carilah syariat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kira-kira seperti itu ayah. Betul. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi dengan Ubay di lain kesempatan. Saya undang lagi atau nanti selanjutnya pembimbing Majelis Taklim An-Nur Ustadz Arifin, bisa juga ketuanya yaitu Aujang. Cukup sekian dulu video kita malam ini, masih di tema Ramadan. Jangan lupa nanti sahur ya, kru nanti udah disiapkan sahurnya, tenang aja, oke? Makasih banyak Bapak Ijo, mertua saya yang udah mau hadir membantu mengarahkan Warna Channel. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih banyak Pak Ubay. Kita bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi dan bisa jadi spirit buat anak-anak muda sekarang untuk datang ke majelis, untuk belajar ke majelis, khususnya di Majelis Taklim An-Nur ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di Warna Channel. Ini tagline Warna Channel, mohon diikutin ya. Warna Channel adalah, ikutin saya ya, mohon maaf nih, ngobrol santai penuh warna. Ikutin ya. Warna Channel adalah ngobrol santai penuh warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.